Selamat siang, Mas Luki. Baik. Selamat siang, Pak Amhan. Ya. Mohon maaf, nggak bisa gabung sana. Bagaimana cuaca di Bandung? Ini baru nyampe di. Mas Akan juga. Kalau gitu kita mulai saja sekarang. Yes. Oke. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum. Semoga semua dalam keadaan sehat. Walaupun puasa, tetap semangat, tidak mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Saya atas nama Jaga Pemilu ingin mengucapkan terima kasih teman-teman dari media telah hadir bersama kami karena ini merupakan referensi pertama Jaga Pemilu setelah proses pemilu dan pemungutan suara selesai pada 14 Februari, kemudian setelah pengumuman hasil resmi dari KPU. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa Jaga Pemilu adalah sekali lagi sekedar untuk refreshing aja. Jaga Pemilu merupakan suatu gerakan, ya. Gerakan yang sepenuhnya dibentuk, didirikan oleh masyarakat sipil, individu-individu yang amat peduli pada berlangsungnya pemilu yang jujur, adil, fair. Ya. Keinginan untuk membentuk perkumpulan ini baru muncul setelah keputusan MK. Setelah keputusan itu kemudian muncul suatu kegalauan yang tinggi, sehingga beberapa individu ini yang berasal dari latar belakang berbeda-beda mempunyai keinginan bahwa kita harus menjaga agar pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu Jaga Pemilu dibentuk. Dan ini baru terjadi, kita baru kumpul bulan November. Bawaslu bulan Januari, dan dalam waktu beberapa minggu saja kita berhasil membangun suatu infrastruktur untuk memungkinkan pemantauan pemilu. Catatannya adalah bahwa Jaga Pemilu bukan organisasi kaum. Kita tidak melakukan pemantauan pemilu khususnya untuk hari tanggal 14 Februari atas proses elektoral secara kampanye sampai kemudian pemungutan sampai rekapitulasi suara sampai penetapan suara. Jadi itu aja catatannya. Jangan disamakan kita dengan quick count karena itu bukan tujuan. Kita sebetulnya adalah suatu mitra dari Bawaslu untuk sekaligus membantu, tetapi juga mengawasi kerja Bawaslu itu sendiri. Itu mengenai Jaga Pemilu. Pemantauan yang kita lakukan itu ada dua jalur. Ada jalur melalui relawan-relawan kita yang tersebar di 1000 TPS dan juga melalui pemantau media trolling dulu mengandalkan suatu platform yang mudah diakses
dan dapat digunakan oleh siapapun yang ingin berpartisipasi. Melalui platform ini, laporan-laporan yang kami terima melalui platform maupun melalui media crawling ini tentunya kami verifikasi. Tidak berarti semua laporan dugaan kecurangan langsung kita tayangkan, tetapi semua telah melalui proses verifikasi yang cukup robust, yang cukup seksama. Jumlah laporannya banyak dan nanti akan dipaparkan oleh Mas Luki. Dan beberapa dari laporan itu telah kami ajukan ke Bawaslu. Jaga Pemilu tidak mempunyai wewenang untuk menindak laporan-laporan ini. Wewenang kita hanya atau bahkan kita nggak punya wewenang apapun karena ini gerakan masyarakat. Kami itu hanya kemudian bisa mengajukan dugaan pelanggaran yang telah verifikasi ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dan itu telah kami lakukan beberapa kali dengan tanggapan yang berbeda-beda dari Bawaslu. Ini adalah press conference yang pertama dari rangkaian press conference yang akan kami adakan. Mengapa diadakan rangkaian press conference ini? Adalah karena data yang telah kami kumpulkan amat kaya. Oleh karena tidak mungkin itu semua dapat di-share dalam satu sesi press conference. Jadi ini adalah press conference pertama yang akan memberi overview garis besar dari hasil kerja Jaga Pemilu selama boleh dikatakan kurang dari 2 bulan. So, dengan demikian pengantar saya akan serahkan kepada Mas Luki yang menemani saya. Mas Luki adalah ketua tim pemantauan dari Jaga Pemilu dan bersama juga Pak Abhan, mantan komisioner KPU yang merupakan mantan ketua Bawaslu dan juga ahli yang turut menjadi relawan Jaga Pemilu. Jadi itulah pengantar saya. Saya serahkan langsung kepada Mas Luki untuk memberi detail ini. Terima kasih Mbak Ayu untuk pengantarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi pemaparan hari ini adalah termin pertama yang akan dilakukan oleh Jaga Pemilu. Mengingat kami akan membagi tema-tema dari data yang berhasil kami peroleh dan kami analisis. Pada hari ini temanya adalah temuan umum mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu berupa tren, berupa kasus-kasusnya, aktornya yang kami bagi dalam lini masa atau dalam electoral cycles, ya, di dalam siklus pemilu. Konferensi pers pada hari ini merupakan tanggung jawab Jaga Pemilu kepada publik, tanggung jawab kami kepada para pendukung, para inisiator, agar kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan hasil kerja Jaga Pemilu yang boleh dibilang dalam tempo yang sangat singkat, dengan sumber daya yang sangat terbatas. Tapi kami yakin apa yang kami lakukan bisa menggambarkan dan memberikan opini terkait penyelenggaraan pemilu 2024 yang telah berlangsung kemarin. Sedikit gambaran singkat, jadi laporan ini adalah hasil yang kami peroleh dari relawan atau dari publik yang mereka melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan, kasus-kasus yang mereka lihat, atau bahkan kasus yang mereka alami ke website jagapemilu.com. Selain itu, kami juga secara proaktif melakukan crawling, mencari data-data berupa
unggahan di sosial media atau termasuk juga pemberitaan di media sosial untuk bisa melihat atau merekonstruksi bagaimana pola-pola dan modus pelanggaran maupun kecurangan pada pemilu 2024 ini. Dan kegiatan pemantauan yang kami lakukan bisa dibilang tidak mudah karena dilakukan dalam situasi di mana baik penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu nampaknya abai terhadap bagaimana menjalankan suatu penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Maka kami sebut pelaksanaan pemantauan ini dilakukan dalam ekosistem yang near integritas. Nah, untuk para pemantau sendiri kami memiliki kurang lebih 1.984 relawan yang tersebar di 29 provinsi. Ya, detailnya ada di 241 kabupaten dan kota, mengcover 1.217 desa atau kelurahan. Jadi data-data terkait dengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang terjadi pada tanggal 14 Februari itu kurang lebih kami mengcover ada di 1.217 TPS. Ya. Nah, boleh lanjut. Mau masuk ke sebentar screen. Seluruh laporan yang kami peroleh sejak tanggal 29 Agustus hingga tanggal 19 Maret 2004 16 Maret 2024 seluruhnya ada 914 kasus. Ya, ini kasus yang single case, tidak ada kasus ganda, tidak ada kasus double gitu. Dan dari 914 kasus ini yang kemudian kami verifikasi, kami filter, kami saring, ya, itu ada 658 kasus. Ya. Dan dari 658 kasus ini 210 kasus diantaranya sudah dilaporkan ke Bawaslu. Ya. Nah, proses kami mengawal kasus-kasus yang diberikan ke Bawaslu itu nanti akan kami sampaikan secara lebih terperinci pada konferensi pers berikutnya terkait terutama dengan penilaian kami terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, lanjut. Ini adalah jenis-jenis pelanggaran. Ada beberapa jenis pelanggaran yang kami lihat, ya, dan kami klasifikasi berdasarkan lini masa atau berdasarkan electoral cycle yang terjadi. Yang pertama, keluhan terkait dengan DPT yang bermasalah. Ini terjadi umumnya sebelum masa kampanye, pada saat masa proses persiapan, masa pencalonan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan netralitas aparat, ya, ini kasus yang terjadi umumnya pada masa kampanye dan masih terjadi hingga pemungutan suara. Kemudian juga ada kategori pelanggaran kampanye, ya, yang terjadi baik yang dilakukan oleh para peserta pemilu, caleg, partai politik maupun paslon, tentu saja bersama dengan para tim sesnya. Tipologi keempat adalah yang dikenal dengan istilah politik uang atau iming-iming atau pemberian imbalan, ya, berupa uang, berupa barang, terutama sembako dan seterusnya. Yang kelima adalah pola intimidasi. Ini juga merupakan temuan kami yang terjadi terutama pada masa kampanye dan masa tenang. Lantas yang keenam adalah pelanggaran yang dilakukan pada masa kampanye, ya, atau masa tenang, yang seharusnya seluruh aktivitas kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu itu berhenti
akan tetapi masih dijumpai kampanye terselubung yang umumnya menggunakan akun-akun atau platform media sosial. Yang ketujuh adalah pelanggaran terkait dengan rekapitulasi atau perhitungan suara yang menyimpang, baik di tingkat TPS maupun kemudian pada saat perhitungan suara berjenjang di tingkat PPK dan seterusnya. Yang kedelapan adalah terkait dengan Sirekap, ya, satu platform yang dibangun oleh KPU untuk menampilkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS dan kemudian proses rekapitulasi berjenjang secara manual. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Jadi dari ke-9 jenis pelanggaran yang kami klasifikasi ini, kalau ditanya apa yang terbesar, 24%-nya terkait dengan laporan Sirekap, kemudian 23% terkait dengan pelanggaran prosedural, tata cara pemilu, kemudian 18% terkait dengan netralitas, 13% terkait dengan politik uang, dan 8%, masing-masing 8% terkait dengan pelanggaran pada kampanye dan anomali pada perhitungan dan rekapitulasi suara. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada pelakunya. Dari seluruh laporan dan temuan yang ada di Jaga Pemilu, 55% pelaku pelanggaran ini adalah penyelenggara pemilu. Jadi kalau kami bagi dalam dua kategori yang dilakukan oleh penyelenggara ini, ada kategori pertama terkait dengan inkompetensi, ya, karena penyelenggara kurang memiliki wawasan, kurang memiliki keterampilan dalam menjalankan dan menyelenggarakan proses pemilu, khususnya proses pemungutan suara dan perhitungan suara. Akan tetapi juga ada pelanggaran yang masuk dalam tipe kesengajaan, ya, manipulasi. Setelah penyelenggara pemilu, urutan kedua sebesar 16% adalah para caleg. Dilanjutkan 10% pelanggaran dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara, lantas 8% oleh kepala daerah, dan 5% oleh paslon atau tim ses paslon 02. Ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya sebaran pelaku pelanggarannya. Bila ditanyakan apakah paslon dan tim sesnya 03 dan 01 juga melakukan pelanggaran, data temuan kami ada, tapi persentasenya sangat kecil, hanya 1% dari total kasus yang masuk, masing-masing 1%. Ya. Lanjut. Nah, ini timeline pelanggaran. Jadi kami membagi timeline pra kampanye pemilu. Ya, yang nomor 2 itu kampanye pemilu. Yang nomor 3 pada saat masa tenang. Nomor 4 pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Dan nomor 5 pada saat proses rekapitulasi suara berjenjang. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa mulai menjelang kampanye, pertengahan kampanye, jumlah temuan dan pelaporan itu meningkat, dan jumlahnya meningkat signifikan pada masa tenang dan sangat tinggi pada masa pemungutan dan perhitungan. Pada rekapitulasi suara manual itu terjadi peningkatan. Nah, ini yang kemudian lanjut. Ini yang kami bandingkan antara lini masa atau timeline tahapan pemilu, kemudian modus pelanggarannya, dan aktor pelakunya. Ya, jadi pada masa sebelum kampanye ada 4 kasus masih
masing-masing penyelenggara satu kasus. Lanjut. Pada masa kampanye, kita bisa lihat pada masa kampanye baik berubah. Yang paling banyak adalah didominasi oleh ketidaknetralan aparatur penyelenggara negara dan kepala daerah. Ya, jadi dua aktor ini, penyelenggara negara dan kepala daerah, ada 112 kasus. Ya. Kemudian tipologi kedua berupa politik uang sebanyak 52 kasus. Pelakunya beragam, ada caleg, ada tim ses paslon, ada kepala daerah, anggota partai politik. Ya. Dan modus ketiga yang terbanyak adalah pelanggaran kampanye, ya, sebanyak 53 kasus. Kembali ini bisa dipataskan. Soalnya ada perasaan. Ya. Pada masa tenang, ya, kita bisa lihat pada masa tenang masih terjadi aktivitas kampanye. Tentu saja aktivitas kampanye aktivitas yang terlarang. Kita bisa melihat ada pelanggaran terkait politik uang, ya, sebanyak 18 kasus. Jadi pada masa kampanye, jenis pelanggaran yang terbesar adalah netralitas aparat, kemudian diikuti oleh politik uang, ya. Sedangkan pada masa tenang yang paling besar adalah politik uang dan kemudian pelanggaran prosedural. Ya. Di sini mulai masuk laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama terkait dengan tata cara dan prosedural pelaksanaan pemilu. Dan yang terakhir pada masa rekapitulasi suara. Pada masa rekapitulasi suara ini kita bisa melihat bahwa ada dua aktor yang dominan yang terlapor atau menjadi temuan dan jaga pemilu. Ya. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, ada 93 kasus, ya, yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dan aktor kedua adalah para caleg. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh para caleg ini umumnya mereka berupaya untuk melakukan transfer suara, terutama antara caleg-caleg yang di atas kertas tidak masuk, ya, dengan caleg-caleg yang kemudian perolehan suaranya itu nyaris atau hampir masuk. Biasanya terjadi jual beli suara di sana, dan tentu saja juga melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal mengubah perolehan suaranya. Nah, itu semua kasus-kasus yang dilaporkan maupun yang menjadi temuan dari jaga pemilu. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa dalam pelaksanaan pemilu 2024 ya, terjadi degradasi kualitas dan integritas pemilu 2024. Kami menggunakan ada 4 indikator untuk memberikan opini terkait dengan degradasi kualitas dan integritas ini. Yang pertama adalah menurunnya standar integritas kepemiluan. Standar integritas kepemiluan ini sudah ditetapkan secara internasional, dan kita bisa melihat bahwa beberapa pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan itu menunjukkan bahwa standar integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia menurun. Yang kedua adalah mengenai penegakan hukum dan sanksinya. Terlihat bahwa dari 210 kasus yang menurut jaga pemilu sudah memenuhi standar, sudah berdasarkan kualifikasi kasus yang ditetapkan oleh Bawaslu. Jadi kami menggunakan pedoman Bawaslu. Itu baru satu kasus atau hanya satu kasus yang kemudian ditindaklanjuti dan diproses dan diberikan sanksi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa lemahnya mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi berdampak pada menurunnya kualitas dan integritas pemilu. Yang
ketiga, indikator yang ketiga, kita bisa melihat bahwa melemahnya mekanisme akuntabilitas baik horizontal maupun vertikal. Ya. Horizontal ini antara legislatif, ya, yang harusnya menjadi oversight body untuk memantau penyelenggaraan pemilu, terutama oleh penyelenggara pemilu, dan juga melemahnya akuntabilitas dari vertikal, dari publik, dari kelompok-kelompok organisasi pemantauan kepada baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Ya. Dan yang keempat, kita bisa lihat bahwa transparansi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang terbatas. Ya. Ini kita bisa lihat dari bagaimana kemudian penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu sangat terbatas dalam memberikan informasi, dalam mengeluarkan aturan-aturan sehingga tidak hanya peserta pemilu tapi publik juga bisa memahami aturan, tata cara dan standar yang digunakan. Ya. Transparansi yang paling mencolok adalah bagaimana kemudian mekanisme buka tutup yang dilakukan oleh KPU terhadap Sirekap sehingga masyarakat atau publik yang antusias ingin kemudian melakukan pencocokan, ya, hasil pengamatan dia di TPS masing-masing dengan foto C hasil yang diunggah di website KPU di platform Sirekap juga menjadi sangat terbatas, ya. Dan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini jauh menurun dibandingkan dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, di mana KPU pada saat itu membuka atau mendisclose data-data dari C, waktu itu namanya masih C hasil di TPS sepanjang pemilu, bahkan sampai pemilu berakhir, data tersebut masih bisa diakses dan masih bisa ditelisik oleh publik. Nah, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Jaga Pemilu, maka kami kemudian melihat bahwa terjadi pembiaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Pelanggaran-pelanggaran kecurangan yang terjadi itu dibiarkan tanpa diberikan sanksi yang tegas, ya, terutama oleh Bawaslu, sehingga kemudian para pihak, terutama peserta pemilu yang melakukan pelanggaran tersebut menjadi tanpa beban. Okay. Yang kedua, kita melihat terjadi normalisasi modus-modus atau jenis-jenis pelanggaran ataupun kecurangan. Jika kita bandingkan dengan dua pemilu sebelumnya, di mana tipologi kecurangannya, ya, yang paling banyak, kawan-kawan masih ingat waktu itu ujaran kebencian, penggunaan politik identitas, ya, kemudian hoax, itu sangat mendominasi temuan-temuan pelanggaran maupun kecurangan pemilu pada 2014 maupun 2019, termasuk juga politik uang. Pada pemilu 2024, ya, ujaran kebencian, hoax, politik identitas itu jauh menurun. Tapi dia digantikan oleh kategorisasi atau jenis pelanggaran yang lain, yaitu berupa netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk pemenangan calon tertentu, ya, atau kita sering sebut sebagai pork barrel. Nah, dari gambaran besar yang kami temukan ini, kita bisa melihat bahwa pemilu di Indonesia akan mengalami istilahnya new normal. Ya. Ada normalisasi pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk pembiaran-pembiaran, dan kemudian juga ada normalisasi penggunaan sumber daya publik, penggunaan aparatur publik untuk pemenangan pemilu. Dan kalau kita lihat ke belakang, praktek ini semakin mengkristal atau semakin mengental pada pemilu 2024, pemilu ke-6 pasca Orde Baru, dan paralel bisa kita lihat persamaannya dengan pemilu masa Orde Baru, di mana pada saat itu
penggunaan dana publik, penggunaan lembaga publik, mobilisasi aparatur sangat kental sebagai instrumen pemenangan partai yang berkuasa pada saat itu. Jadi kita mengalami siklus kembali lagi ke pemilu-pemilu Orde Baru. Terakhir pemilu Orde Baru 92 dan 97. Kalau kawan-kawan lihat modus operandinya itu identik dengan pemilu 2024 sekarang. Ya, jadi kita mengalami siklus kembali ke masa lalu. Saya tidak tahu apakah ini positif atau negatif. Yang pasti terjadi perubahan tipologi, tapi kemudian ada tipologi yang tetap bertahan. Nah, tentu saja menurutnya kualitas dan integritas pemilu ini menjadi catatan penting dari jaga pemilu, dan kita berharap supaya untuk pelaksanaan pemilu ke depan, terutama pilkada yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024 ini, praktek-praktek pelanggaran dan kecurangan yang dinormalisasi pada pemilu Februari 2024 ini bisa kita mitigasi atau bisa kita hindarkan. Kalau tidak, ini menjadi satu new normal, semua orang akan berupaya melakukan hal yang sama untuk memenangi pemilu. Dan ini tentu saja akan menjadikan malpraktek pemilu di Indonesia menjadi siklus yang akan terus berulang karena siapapun yang menguasai sumber daya publik, menduduki jabatan publik akan menggunakannya untuk kemenangan diri maupun kelompoknya. Itu saja pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Aik. Terima kasih. Sebetulnya itu bukan pengantar, itu detail. Nah, yang kedua adalah Pak pengantar itu dari saya. Oh ya, sorry. Kamu tadi memberi detail. Sekarang ada Pak. Halo. Halo. Agak terputus ya. Halo. Pak Afan mengenai temuan kami. Koneksi. Oke. Pak Afan. Oke. Terima kasih. Silakan. Selamat siang, Mas Luki dan Mbak Natalia dan teman-teman media yang saya hormati. Ya, saya kira sudah lengkap tadi laporan dari jaga pemilu yang disampaikan oleh Mas Luki ya. Saya hanya menambahkan aja. Sangat menarik apa yang disampaikan dari Mas Luki tadi. Saya menyoroti pada persoalan laporan yang sudah diteruskan pada Bawaslu. Saya kira dari data yang di jaga pemilu, laporan publik yang ke jaga pemilu sebetulnya lebih dari 210 ya, kalau nggak salah ada 500-an lebih ya, 400-500. Kemudian oleh tim jaga pemilu diverifikasi yang memenuhi syarat formil dan material kira-kira itu. Kemudian dari yang memenuhi itulah maka ada 210 yang diteruskan kepada Bawaslu ya. Tentu dengan harapan bahwa yang diteruskan ke Bawaslu itu agar mendapatkan tindak lanjut yang cukup memadai sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh Bawaslu. Namun memang sangat disayangkan bahwa dari 210 itu hanya satu yang ada tindak lanjut dari Bawaslu. Saya kira ini menjadi catatan bahwa mesti Bawaslu harus komitmen dalam penegakan hukum, karena satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi kemudian menegakkan aturan pemilu adalah Bawaslu ya. Jadi saya kira dari 210 hanya satu yang ada tindak lanjut. Saya kira ini cukup mengkhawatirkan di dalam proses pemilu dalam hal penegakan hukum ya. Tentu harusnya bahwa ini kan bagian dari bentuk partisipasi publik ya. Ketika publik mau melaporkan beri informasi. Karena bagi Bawaslu mestinya bahwa informasi sekecil apapun sangat berarti untuk bagian dari tindak lanjut yang menjadi kewenangan Bawaslu. Karena apa? Bahwa jaga pemilu sebagai bagian dari salah satu pemantau pemilu yang diakreditasi oleh Bawaslu, maka tadi di awal disampaikan bagian dari mitra Bawaslu itu sendiri dalam mengawal mengawasi proses pemilu 2024. Namun bahwa apa yang disampaikan memang belum mendapatkan respon yang cukup memuaskan bagi jaga pemilu khususnya dan mungkin bagi publik
Karena 210 itu hanya tadi Mas Luki sampaikan hanya satu yang mendapatkan respon. Tentu ini menjadi catatan bagi kita semua. Yang berikutnya adalah kalau tadi Mas Luki sampaikan bahwa dari subjek pelaku pelanggaran ini 55% adalah penyelenggara. Ya. Saya kira ini harus menjadi catatan penting juga. Artinya apa? Bahwa ini ada persoalan di penyelenggara pemilu, baik di Bawaslu maupun KPU. Ya, baik soal kemandiriannya mungkin, profesionalitasnya, ya, dan kompetensinya dan sebagainya. Karena 55% cukup tinggi. Dan ini saya kira bisa kita lihat misalnya ada beberapa kasus yang sampai penyelenggaranya divonis pengadilan, ya, di proses peradilan pidana. Ya, saya kira ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, dan ada di mana-mana itu. Saya kira itu menunjukkan satu fakta bahwa ada persoalan di penyelenggara ini, ya. Apakah ini dari proses rekrutmen dari awal atau hal-hal yang lain? Ya, saya kira saya kira mungkin akan banyak juga di tingkatan ad hoc, ya. Maka menurut saya ini perlu ada semacam evaluasi yang komprehensif menyeluruh, ya, bagi penyelenggara baik KPU Bawaslu, apalagi menghadapi tahapan Pilkada serentak 2024 yang saat ini sedang berjalan tahapan ini dan puncaknya pada November 2024. Jadi harus ada menurut saya ada evaluasi yang menyeluruh terkait dengan persoalan penyelenggara pemilu ini baik di Bawaslu maupun di KPU, khususnya bagi jajaran ad hoc, ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal tadi netralitas, ya. Kita baru saja kemarin melihat menyaksikan RDP yang digelar di Komisi 2 DPR RI, ya. Disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa ada sekitar 400-an laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan ada 240 kasus yang terbukti, ya. Artinya ini menurut cukup tinggi, ya. Dan saya kira ini juga harus menjadi semacam warning bagaimana nanti ketika menghadapi pilkada, yang mana pilkada itu yang sering terjadi adalah antara birokrasi daerah dengan aparatur sipil di daerah itu sangat dekat, ya. Maka tentu ini harus menjadi catatan antisipasi agar persoalan netralitas ASN, politisasi birokrasi tidak terjadi baik di pemilu maupun pilkada ke depan di serentak 2024 itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang sangat sedikit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat siang. Penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman media atau perlu klarifikasi? Silakan. Dari mana ada pertanyaan? Selamat siang, Pak, Bu. Saya Abel dari Kompas TV. Mau nanya tadi kan data yang udah masuk, yang udah dilaporin ke Bawaslu katanya 210 ya, tapi yang baru ditindaklanjuti hanya 1. Sebenarnya untuk pelaporannya itu teknisnya gimana dan apakah ada statement atau apa ya? Apa sih yang disampaikan dari Bawaslu kenapa baru hanya 1 yang ditindaklanjuti gitu? Itu aja. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya biar sekaligus. Oke, kalau tidak ada, kamu yang mau jawab, Luki, atau Ucok aja? Kamu Ucok aja. Ya, baik. Bang Ucok yang tiap hari bolak-balik ke Bawaslu untuk menyerahkan dokumen-dokumen. Jadi pengalaman langsung. Ya, saya dan Pak Sugeng itu mewakili tim hukum dan advokasi, ya, oleh satu divisi pemantauan menyerahkan kepada divisi
hukum dan advokasi untuk menyampaikan langsung 10 itu memang kita sebagian besar itu mendapatkan laporan dari hasil crawling media. Karena apa? Di pengantar Mbak Ai bilang kita ini bukan Bawaslu, tapi kita adalah relawan yang melaporkan. Jadi tugas kita mencari data-data dan sesuai dengan apa namanya pedoman dari Bawaslu itu baik secara formil mengenai tata cara, material tentang tindakan pelanggarannya sendiri itu kita lengkapi dan kita kirimkan. Nah, memang betul tadi dari 210 itu eh, sebagian besar dibagi dua lini masanya kan antara sebelum pencoblosan dan hari pencoblosan. Sebagian besar itu 190 adalah setelah pencoblosan. Nah, itu yang kita kirimkan berdasarkan pedoman Bawaslu ya, Mbak ya, dari Kompas TV. Jadi kita kirimkan kepada mereka. Namun memang ujungnya hasilnya adalah material. Jadi formalitas diterima. Jadi 210 laporan itu kita datang ke Bawaslu semua diterima. Tapi setelah pengecekan secara material enggak. Jadi ya acara sama isinya sendiri itu dua hal yang berbeda. Nah, secara material itu tidak ada. Nah, dengan jawaban dari Bawaslu mengatakan dugaan material dugaan pelanggaran berdasarkan data material itu tidak ada, misalnya kejadian tempat, kemudian siapa, yaitu memang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Saya pikir yang mengaruhi Bawaslu karena kita hanya melakukan crawling dan juga mendapatkan laporan dari web platform kita. Jadi kalau teman-teman tahu, kita punya platform Jaga Pemilu namanya, ada sekitar 10.000 lebih, mungkin 11 sampai 12.000 ya terakhir ya. Itu mereka bisa melaporkan ke situ. Cuman sekali lagi untuk melaporkan itu kan juga tidak mudah orang kan. Artinya kan satu sisi sebenarnya Jaga Pemilu dan juga Bawaslu menurut filosofinya dia adalah sebenarnya mengundang partisipasi masyarakat. Tapi kalau melakukan verifikasi dan mungkin seperti teman-teman jurnalis yang bisa menginvestigasi, masyarakat tidak mampu lah. Ya begitu. Harapan kita sebenarnya idealnya itu adalah Bawaslu yang bisa setidaknya kan kita kasih terlapornya siapa? Dia bisa menelpon atau misalnya kalau caleg saya cek ke partainya. Ini ada kok wilayahnya bisa semua itu Panwaslu ada. Jadi sebetulnya mereka bisa gunakan alat itu gitu kan, tinggal dicek benar nggak di TPS itu ada. Itu ya cuman mana mungkin gitu masyarakat bisa mampu ke situ. Jadi ya itu sebagai catatan saja bahwa ini adalah satu kelemahan. Tadi saya juga diskusi di internal bahwa rekomendasi kita sebenarnya di masa depan Bawaslu harus lebih proaktif menanggapi laporan itu. Mengharapkan melengkapi semua dengan kapasitas jurnalistik dan sebagainya, masyarakat bisa aja bisa. Coba bandingkan misalnya dengan tadi datanya yang disampaikan Jaga Pemilu bahwa salah satu masalah di dalam pemilu itu kan setelah pencoblosan soal kompetensi, ya kan? Itu aja kompetensi penyelam diri udah punya BIMTEK, udah dikasih fasilitas, digaji, itu aja masih jeblok. Catatan saya. Jadi intinya satu kebanyakan adalah jawaban ditolak karena material. Formalitas kita pasti diterima. 210 itu tidak ada yang ditolak. Ya, tapi menyangkut soal saksi, misalnya kejadian di Papua, di TPS di Papua, di Jombang, kita yang di Jakarta basisnya tidak mungkin bisa mengakses itu. Harapannya sebenarnya Bawaslu yang lebih proaktif. Sudah menjelas. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Selamat siang Bapak Ibu, saya Ainun dari Kumparan. Kalau misalnya kita lihat tadi bagaimana penjelasan dari Ibu Nitali, Mas Luki dan juga Pak Abhan gitu ya, kita melihat banyak sekali kekurangan Bawaslu di pemilu tahun ini. Mungkin boleh masing-masing dari panelis hari ini memberikan satu kalimat untuk menjelaskan bagaimana kinerja Bawaslu selama pemilu kali ini, kemudian nantinya ketika di pilkada dan juga mungkin pemilu berikutnya gitu, apa yang diharapkan dari Bawaslu?
satu kata saja. Satu kalimat. Oh, satu kalimat. Kalau menurut satu kalimat saya pribadi profesionalitas. Selain itu komitmen mereka lakukan karena tugas dari Pak Suki. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan pemilu 2004 ini adalah pengulangan dari pemilu 2019. Pengulangan dalam arti sistemnya sama, mekanismenya sama, tata caranya sama. Jadi seharusnya para penyelenggara pemilu, tidak hanya Bawaslu tapi juga KPU, melakukan hal yang sama. Ini udah kedua kalinya. Aturan hukumnya juga menggunakan aturan hukum yang sama, Undang-Undang 7 2017. Ya, berbeda dengan pemilu 2014, 2009, 2004, kan berubah tuh. Sistemnya berubah, aturannya berubah, dan seterusnya. Sehingga wajar, dalam tanda petik ya, kalau penyelenggaranya harus adaptasi, harus melakukan penyesuaian. Ini kan tidak perlu lagi. Dan kalau kita lihat komposisi dari penyelenggara pemilu, ini kan rata-rata veteran semua. Ya, coba lihat yang di komisioner di tingkat pusat. Ini kan umumnya adalah entah mantan komisioner periode sebelumnya, entah komisioner dari daerah naik kelas. Ya, ini berlaku untuk KPU dan Bawaslu. Jadi mereka harusnya sudah khatam dalam menyelenggarakan pemilu. Itu udah berulang kali ini gitu. Bukan hanya khatam baca Quran, tapi khatam menyelenggarakan pemilu. Nah, masih aneh jika tetap ada kesalahan-kesalahan yang elementer, yang administratif, itu aneh. Ya. Di sisi lain, budget mereka untuk tahun ini boleh dibilang meningkat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi secara resources, secara sumber daya, mereka ini bukan kaum duafa, ya, bukan fakir. Sudah banyak sumber dayanya, pengalamannya sudah banyak, jadi harusnya lebih bisa menyelenggarakan pemilu, ya, minimal prosedurnya, minimal tata caranya itu dilakukan dengan seksama, dengan baik, serta juga integritasnya. Ya, itu kalimat yang sangat panjang. Pak Adhan, silahkan satu kalimat katanya. Oke, terima kasih. Menggambarkan Ya. pemilu tadi. Jadi saya kira ini penyelenggara pemilu itu sikap yang harus ditegakkan adalah soal profesionalitas tentu, kemudian kemandirian dan ketegasan, ya. Ketegasan, keberanian untuk melakukan tindakan, ya. Apalagi Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu, maka law enforcement harus ditegakkan. Jadi ke depan ini saya kira itu harus wujud, ya, terwujud di pemilu, ya, pilkada. Saya kira ini penyelenggara KPU Bawaslu akan diuji, ya, ketika kita ketahui hari ini ada sekitar 270-an gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kita juga belum tahu nanti yang diregistrasi berapa yang dilanjutkan dengan proses persidangan. Karena biasanya ada proses dismissal, dan jadi tidak semuanya, kemungkinan tidak semuanya disidangkan itu. Saya kira ini ujian, ya. Apakah apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara KPU Bawaslu ini kemudian bisa diterima semuanya oleh Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya bahwa dalil-dalil gugatan bagi pemohon PHPU baik Pileg maupun Pilpres ini sebagian dikabulkan atau ditolak. Saya kira ini menjadi ujian, ya, bagi terakhir ujian bagi penyelenggara pemilu terkait dengan apa yang sudah dilakukan di tahapan-tahapan sampai tahapan kemarin pengumuman hasil itu. Tentu MK menjadi ujian, ya, bagi penyelenggara, ya, untuk membuktikan bahwa apakah ini pemilu ini luber dan jurdil, atau masih ada beberapa catatan yang tentu menjadi
jeratan untuk perbaikan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Han. Ada lagi pertanyaan atau mungkin juga Di pertanyaan chat juga, online juga? online ada. Ini satu lagi di sini, habis itu ke chat. Oh. Selamat siang Bu, Bapak juga maaf. Saya ambil dari kata-data. Ya, jadi pelanggaran pemilu ini bukan cuma jaga pemilu doang kan yang nemuin, juga banyak, bahkan paslon juga menemukan itu dan sudah menggugatnya ke MK gitu. Nah, bagaimana jaga pemilu melihat gugatan PHPU ini di MK? Apakah jaga pemilu juga encourage ini? Oh iya, ini bagus untuk merespon pelanggaran ini, apakah juga akan dikawal dan bagaimana jika pemilu melihat? Terima kasih. Kami jaga pemilu mempunyai data ini. Nah, jadi mereka yang mengajukan gugatan, saya untuk mengakses, ya tentunya digunakan untuk memperkuat argumentasi mereka ya. Jadi kami terbuka untuk itu. Datangkan ketiga tim sukses paslon-paslon itu untuk menyampaikan bahwa ada gerakan seperti ini. Dan kami mempersilahkan untuk menggunakan kerjasama dengan kami untuk menjaga pemilu ini. Karena menjaga pemilu itu sebetulnya kami totally independent and non-partisan. Jadi merupakan gerakan yang menurut saya demi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Dan oleh karena itu kami terbuka. Kalau mereka mau menggunakan data kami, monggo kerja. Luki? Mungkin niatan dari jaga pemilu adalah untuk memastikan supaya pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan itu diberikan sanksi yang sepadan. Ya. Dan yang kedua, kita ingin supaya ini tidak terulang, ini tidak dinormalisasi, agar kita bisa menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, pemilu yang tidak malpraktek seperti sekarang ini. Jadi ini jadi di pemilu 2024. Bagian hukum juga mau menanggapi. Ya, memang itu kembali lagi ya, ini namanya landasan utama pemantauan itu kan adalah kita mau melihat apa yang tidak berjalan. Nah, itulah kenapa tadi udah disebut intinya kita sangat mendukung para pihak ya, karena para pihak itu terutama kontestan baik paslon maupun legislatif, disitulah forumnya terbuka. Selama ini kan forumnya belum terbuka. Jadi setelah 3 hari pengumuman KPU itu forumnya terbuka. Kita bisa menguji kembali dan itu kita yang mendukung konstitusi kalah menang atau apa, tapi itulah tanggung jawab konstitusi sebenarnya. Nah, di situ yang saya dapat katakan sekaligus tambahan tadi ya, bahwa soal Bawaslu itu kita mengharapkan ke depan pengawasan pemilu itu lebih efektif dalam tadi lupa disampaikan, kita bisa menyampaikan pelaporan itu secara manual. Padahal hari ini gitu loh, ya kan? Dan harusnya kan laporan-laporan itu, misalnya kita contoh ombudsman sudah menyediakan jalur online dan sebagainya. Nah itu yang harus kita perbaiki supaya pengawasan ini makin baik. Dan itu akan sebenarnya tujuannya akan mempermudah apabila para pihak juga akan melaporkan ke MK misalnya, atau misalnya bersengketa di MK atau di KPU. Nah, kita juga bisa lihat misalnya KPU ya, dengan pelanggaran kode etik, bahkan ketuanya kena peringatan keras.
Tapi yang kita sayangkan kembali dengan keadaan seperti itu, Bawaslu-nya pun sebagai lembaga yang menurut saya kacamata hukum itu punya kekuatan super, punya kekuatan yang sangat besar, tidak melakukan tindakan terkait proses dari baik peraturan KPU, peraturan Bawaslu maupun juga Undang-Undang 17/2000 yang sebenarnya itu udah 2 kali, jadi sebenarnya bukan suatu hal baru. Kita 2019 mengalami dan 2024 mengalami. Itu aja, Mbak. Yang di online Oke. ada Ada. dari bacakan. Oke, ini dari Asep ingin menanyakan pada pelanggaran itu diambil dari 914 kasus atau 210 kasus ya. Terima kasih. Laporan maupun temuan yang masuk di Jaga Pemilu ada 914. Dari 914 kemudian satu persatu kami verifikasi, kami saring. Lantas ada 658 kasus baik laporan maupun temuan yang kami anggap sudah memenuhi standar sesuai dengan ketentuannya Bawaslu. Ya, baik aspek tadi Bang Ucap sudah katakan, baik aspek proseduralnya terpenuhi dan aspek materialnya juga terpenuhi. Jadi ada 658 temuan ataupun pelaporan yang kami anggap sebagai kasus dan 200 masih masuk pada masa pelaporannya. Di Bawaslu kan ada masa pelaporan 7 hari ya. Jadi apabila satu kasus terjadi koridor 7 hari itu bisa kita laporkan ke Bawaslu. Kalau sudah melewati itu sudah dianggap kadaluarsa. Pertimbangkan rangka itu. Proses pemilunya belum selesai, kemudian hasil akhir menyatakan pemilunya sudah selesai, sudah final, sehingga memang tidak dengan undang-undang kepemiluan. Ya, itu dua kata yang kami gunakan dan kami anggap sudah ada framework-nya secara internasional mengenai apa itu pemilu yang malpraktek, gitu ya, dan apakah itu pemilu yang berintegritas. Secara internasional sudah ada kesepakatannya mengenai kedua hal tersebut. Jadi Jaga Pemilu mengadopsi dan menggunakan standar internasional untuk menilai pemilu Indonesia. Ada lagi? Oke, dari online sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sini. Masih adakah pertanyaan? Press conference pertama ini tunggu undangan kami yang berikutnya di online. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas kehadiran semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih Mas Luki, Mbak Natalia, Abang Rusdi.